Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari Senin 29 Desember 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu, mengerti melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35 sampai ayat 37 yang berkata, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya sedang berjalan kaki dan bertemu dengan gerobak pemulung yang sedang parkir di pinggir jalan. Pemulung itu sedang beristirahat. Ia duduk bersama anaknya sambil asik nonton di HP mereka. Yang membuat saya terkesan, di gerobak bapak pemulung itu ada tulisan yang cukup besar. Tertulis, "Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Tulisan di gerobak seorang pemulung ini tentu saja mengingatkan saya pada ayat hari ini yang berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sebuah pernyataan dari malaikat Gabriel ketika ia menjumpai Maria untuk menyampaikan berita kelahiran Yesus. Melalui pernyataan ini Gabriel menegaskan bahwa tidak mustahil bagi Maria untuk mengandung dari Roh Kudus. Juga tidak mustahil bagi Elisabet sepupu Maria untuk mengandung sekalipun ia sudah tua dan mandul. Pernyataan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil mengingatkan kita bahwa Allah di dalam Yesus yang kita imani adalah Allah yang sanggup mengerjakan segala hal yang mustahil bagi kita manusia. Keselamatan kita adalah sebuah kemustahilan. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa, yang seharusnya mengalami kebinasaan, menerima anugerah penebusan dosa, anugerah keselamatan dan kehidupan kekal? Namun itulah Allah kita. Dia memiliki kehendak bebas dan kedaulatan penuh atas hidup dan masa depan kita. Ketika Dia berkehendak, maka yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sehingga Dia menganugerahkan putranya yang tunggal lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ayub juga pernah berkata dalam Ayub 42 ayat 2, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bapak Ibu Saudara, menjelang akhir tahun 2025 ini, mungkin kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang tampak mustahil bagi kita untuk menghadapinya, menjalaninya atau melewatinya. Namun firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin Anda sedang berhadapan dengan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, tantangan dalam pekerjaan, atau pergumulan pribadi dan keluarga atau yang lainnya. Apapun itu, selalu ingat bahwa kalau sampai hari ini kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi hal yang sulit dan berat itu karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Percayalah bahwa hari-hari ke depan pun semua dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita pasti akan dimampukan ketika kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan iman pengharapan kami, bahwa bagi Engkau Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami Tuhan, sampai hari ini, sampai kami ada di penghujung 2025 ini, semuanya karena penyertaan Tuhan. Walaupun di dalamnya kami berhadapan dengan segala macam tantangan yang terkadang membuat kami merasa mustahil untuk menghadapinya. Tapi ketika kami ada di penghujung tahun ini Tuhan, dan melihat ke belakang betapa besar kasih-Mu yang menuntun kami menghadapi hal-hal yang mustahil sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari ke depan dalam perkenanan-Mu kami memasuki tahun yang baru, dan kami juga dapat menghadapi semuanya, bahkan yang mustahil sekalipun tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, doa dan harapan kami Tuhan Maha Tahu, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang berserah dan bergantung penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.